Salam, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semuanya, salam sehat. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, hingga kami boleh menyongsong matahari di pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang baru. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari dan membimbing kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan, untuk mengutarakan isi hati-Mu kepada semua jemaat yang boleh mendengarkannya. Tuhan Yesus, segala kekurangan hamba percaya Engkau akan memperlengkapinya. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah saudaraku yang terkasih, kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Berbunyi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini yaitu tentang Rasul Yakobus mengingatkan kita supaya di dalam kehidupan kita dan sesama orang percaya untuk saling mengingatkan, saling mengaku dosa, dan saling mendoakan, agar dalam kehidupan kita orang-orang beriman terjalin hubungan kasih yang erat seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudaraku yang terkasih, pengakuan dosa, pengakuan bersalah ini sangat berat kita lakukan keseharian kita kepada orang-orang yang kita sakiti. Tetapi kita lebih leluasa mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita tidak akan kuat di dalam menghadapi hidup ini, yang mana akhir-akhir ini situasi kondisi dunia yang mulai mengalami krisis di berbagai bidang. Ditambah lagi adanya wabah virus COVID-19 yang membuat kehidupan kita sangat terganggu dan sangat mencekam. Oleh karena itu, saudaraku, dalam situasi seperti ini, kita harus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus hadirkan Tuhan selalu dalam hidup kita dan mengandalkan Dia di dalam setiap waktu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Menjalin hubungan yang erat, menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan, hanya ada satu, yaitu melalui doa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang-orang yang beriman. Hanya dengan doa kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan doa kita bercerita kepada Tuhan. Hanya dengan doa kita bisa menyatakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, apa yang menjadi persoalan kehidupan kita. Bukan berarti saudaraku, Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tapi Tuhan mau kita datang kepadanya
dan kita mau mengandalkan Dia. Apapun persoalan hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mengaku apa yang menjadi kesalahan kita dalam perbuatan kita, di dalam tingkah laku kita yang sudah menyakiti sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini banyak di antara kita orang-orang percaya yang mengalami kemerosotan iman. Hal ini terjadi karena banyaknya berbagai persoalan hidup, problem kehidupan yang menerpa kita hari lepas hari. Sehingga tanpa kita sadari, kita selalu mengalami kekecewaan. Dan hal ini membuat kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menghampiri hidup kita? Kenapa Tuhan membiarkan semua permasalahan, problem kehidupan ini boleh ada di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih, boleh kita ingat di dalam firman Tuhan, jikalau kita mengalami segala sesuatu, problem atau permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu kita sanggup menghadapinya. Tuhan tahu kemampuan kita, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan dengan kasih-Nya selalu menopang kita. Dia setia menyertai kita, sehingga kita di dalam problem kita, di dalam masalah kita tidak pernah jatuh tergeletak. Karena tangan-Nya yang penuh kuasa selalu menopang hidup kita. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, kita bisa membacanya di dalam Alkitab kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Hal ini firman Tuhan menyatakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi saudaraku, Tuhan mengharapkan kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berseru. Maksudnya berseru bukan kita berteriak-teriak kepada Tuhan, tetapi kita menutup mata kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh apa yang menjadi problem kehidupan kita. Tuhan pasti ambil bagian dan menyelesaikan setiap perkara-perkara kita apabila di dalam perkara kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita yakin dan percaya saudaraku, karena bersama Tuhan kita cakap di dalam melakukan apa yang menjadi riak-riak di dalam gelombang kehidupan kita. Hanya ada satu jalan, yaitu kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita harus setia dan tekun di dalam menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Karena saudaraku, kuasa doa sangat dahsyat bagi anak-anak Tuhan yang bertekun dan setia kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab kita. Hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam dan bertekun di dalam berdoa, yaitu bisa kita ambil contoh, yaitu Nabi Elia. Di mana Nabi Elia sangat mempergunakan waktunya untuk setia dan berseru kepada Tuhan. Jikalau dia menginginkan sesuatu, dia hanya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Seperti pada saat Elia meminta supaya hujan tidak turun, maka Tuhan mengabulkan. Hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan hal ini juga
Elia membutuhkan hujan turun. Dia menghampiri Tuhan, berseru kembali kepada Tuhan melalui doanya. Dan Tuhan tetap mengabulkan doa-doa daripada Elia. Dan hujan pun turun, membasahi bumi, dan bumi pun mengeluarkan buah-buah yang segar, yang sangat dibutuhkan oleh umatnya. Dan banyak lagi yang kita dapat contoh mengenai kuasa doa, seperti Nabi Nehemia, yang mana kunci kesuksesan daripada Nabi Nehemia adalah dari doa yang selalu dia panjatkan. Dan banyak lagi lain sebagainya. Itu bisa kita baca di dalam Alkitab kita. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Apa kita sudah mempunyai waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan? Mulai saat ini, ambil keputusan, saudaraku. Kita ambil waktu supaya kita berbicara kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengakui akan semua kesalahan kita, akan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan pasti mendengarnya dan mengampuninya. Jangan biarkan waktu kita berlalu begitu saja, saudaraku. Tapi percaya, dengan doa kita dapat berserah kepada Tuhan. Dengan doa kita dapat mengutarakan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada anak-anaknya yang mau bertekun dan berseru kepadanya melalui doa-doa syafaat kita. Karena saudaraku, kuasa doa bagi orang-orang benar sangat besar kuasanya dan sangat dahsyat, karena doa dapat mengalahkan rasa takut, mengalirkan kekuatan di dalam hidup kita, dan memberikan solusi-solusi yang terbaik dan dari setiap persoalan kita. Dengan doa kita dapat merasakan kenyamanan hidup kita, karena kita yakin dan percaya doa kita akan dikabulkan. Tapi ingat, saudaraku, setiap kita berdoa, biarlah rencana Tuhan, biarlah keputusan Tuhan yang boleh jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Melalui doa-doa, ucapan syukur dan permohonan kami, sepanjang hidup kami, Tuhan, kami mau bertekun, Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus. Kami mau, Tuhan, mengutarakan segala sesuatu yang apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Bapa. Engkau menghampiri kami. Oleh karena itu, Tuhan, kuasai kami, beri kami hikmat marifat, Tuhan, agar kami dapat membagi waktu kami untuk kami boleh bersekutu kepada Engkau melalui doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Glory bagimu ya Bapa. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.